Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang sifat dan perubahan materi. Sebenarnya sifat materi itu ada dua ya, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Ini bisa dilihat gambar-gambar berikut ini. Kira-kira coba ditebak mana yang merupakan sifat fisika dan mana yang merupakan sifat kimia. Ada titik leleh, titik didih, mudah membusuk, kekeruhan, kekentalan, wujud zat, mudah berkarat, warna zat, dan mudah terbakar. Kira-kira yang mana? Coba ditebak. Dan yang benar adalah sifat fisika itu contohnya adalah titik leleh, titik didih, wujud zat, warna zat, kekentalan, kekeruhan. Kemudian sifat kimia itu ada mudah berkarat, mudah terbakar, dan mudah membusuk. Nih, berdasarkan pengamatan kalian, apa bedanya antara sifat fisika dan sifat kimia? Clue-nya yaitu adalah keadaan fisik dan reaksi kimia. Nih, jadi pengertian sifat fisika itu sebenarnya sifat yang berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisik suatu zat. Atau bisa juga diartikan dapat diamati melalui 5 indera. Indera pendengaran, indera penciuman, indera peraba, indera penglihatan, dan indera perasa, tanpa mengubah susunan materi. Jadi yang bisa dilihat dengan 5 indera itu disebut dengan sifat fisika. Kemudian sifat kimia itu adalah sifat yang berkaitan dengan reaksi kimia atau perubahan kimia yang dialami suatu zat. Jadi ketika sifatnya itu tidak bisa diamati langsung secara indera kita, itu berarti disebut dengan sifat kimia. Kemudian sifat fisika itu tadi ya, yang pertama ada wujud zat. Coba, dapatkah kalian membedakan wujud ketiga zat tersebut dilihat dari ukuran dan bentuknya? Jadi ini ya. Coba ditebak ini, benda apa ini? Jadi ini adalah batu, ada air, ada balon udara. Jadi ketiga ini merupakan contoh dari wujud zat. Yang pertama padat, cair, gas. Selanjutnya ini merupakan molekul zatnya. Bisa dilihat gambarnya di sini. Gambar A itu untuk yang berwujud padat. Gaya tarik-menarik partikelnya sangat kuat dan berdekatan. Kemudian yang B itu untuk wujud zat cair. Gaya tarik partikelnya itu tidak terlalu kuat seperti zat padat ya, jadi lemah. Kemudian yang C itu gaya tarik menarik antar partikelnya atau molekul zatnya itu sangatlah renggang, sangatlah berjauhan. Di sini bisa dilihat. Itulah yang menyebabkan ukuran benda padat itu selalu tetap, bentuknya juga tetap. Sedangkan cair ukurannya tetap, bentuknya berubah. Sedangkan gas itu ukurannya selalu berubah-ubah, bentuknya juga berubah. Nah, ini tadi wujud zat padat, cair, gas itu karena bisa diamati dengan panca indera, bisa diraba, bisa dilihat bentuknya, wujudnya, ukurannya, sehingga wujud zat itu termasuk sifat fisika. Lanjut, sifat fisika yang kedua itu adalah kekeruhan. Kekeruhan itu terjadi pada zat cair. Kekeruhan cairan disebabkan adanya partikel suspensi yang halus. Contohnya ini, ada 4 larutan. Larutan yang pertama itu tidak ada kekeruhan. Yang kedua, 3, 4 itu terdapat kekeruhan, dan di sini kekeruhannya berbeda-beda ya, tingkat kekeruhannya berbeda-beda karena banyaknya suspensi yang halus yang terdapat
pada larutan ini juga berbeda-beda. Semakin banyak suspensi yang ada, sehingga kekeruhannya juga semakin besar. Ini ada 4 ini. Selanjutnya, yang ketiga, kekentalan atau bisa juga disebut dengan viskositas. Kekentalan itu adalah ketahanan zat cair untuk mengalir. Jadi, bagaimana zat cair itu bisa mengalir cepat atau tidaknya itu tergantung dari kekentalan atau viskositasnya tersebut. Viskositas ini terjadi karena gesekan antara molekul-molekul. Jika struktur molekulnya kecil dan sederhana, maka molekul tersebut dapat bergerak cepat. Jika molekulnya besar dan saling bertautan, maka zat tersebut akan bergerak sangat lambat. Molekul-molekul cairan yang bergerak cepat dikatakan memiliki viskositas atau kekentalan rendah, sedangkan molekul cairan yang bergerak lambat dikatakan memiliki kekentalan tinggi. Contohnya adalah ini. Di sini ada oli, kemudian ada zat lainnya juga ini. Bisa dilihat di sini, ketika molekulnya bergerak sangat cepat, maka mempunyai viskositas yang rendah. Sedangkan molekul cairan yang bergerak lambat seperti oli yang sebelah kanan ini, itu memiliki kekentalan yang tinggi sehingga itu akan bergerak lebih lambat daripada cairan yang pertama ini. Sama seperti contohnya aja air dengan kecap. Apabila air dengan kecap itu sama-sama dituangkan, maka nanti molekul kecap itu akan bergerak lebih lambat daripada air yang kekentalannya itu tidak tinggi. Bahkan air itu tidak dikatakan kental ya. Sedangkan kecap itu dikatakan mempunyai kekentalan yang lebih tinggi daripada air. Selanjutnya, yang keempat adalah titik didih. Titik didih itu merupakan suhu ketika suatu zat mendidih. Jadi, beberapa zat itu masing-masing mempunyai titik didih yang berbeda-beda. Tergantung bentuknya, tergantung wujudnya, tergantung sifatnya juga. Contohnya di sini aseton. Aseton itu mendidih pada suhu 56,5 derajat Celcius. Sedangkan air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Artinya, sebelum mencapai 100 derajat Celcius, air itu belum dikatakan mendidih. Kemudian ada besi. Besi itu titik tingginya cukup tinggi karena besi itu merupakan zat yang berwujud padat. Titik didihnya 2750 derajat Celcius. Jadi, apabila nanti aseton dan air itu sama-sama dipanaskan, itu bisa jadi asetonnya akan lebih cepat menguap terlebih dahulu daripada air karena aseton itu mempunyai titik didih yang lebih rendah daripada air. Kemudian titik leleh. Titik leleh itu adalah suhu ketika zat padat berubah menjadi zat cair. Contohnya di sini ada merkuri atau raksa. Titik lelehnya negatif 39 derajat Celcius. Ini ada es batu. Jadi es batu itu nanti akan mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian ada besi. Titik lelehnya juga sama tingginya seperti titik didih besi yang tadi, itu 1535 derajat Celcius ini ya. Jadi es batu itu ketika masih di dalam lemari es itu tidak akan mencair. Karena kan rata-rata lemari es itu memiliki suhu di bawah 0 derajat Celcius. Ketika sudah dikeluarkan nanti bahkan sampai suhu 0 derajat itu nanti lama-kelamaan es batu itu nanti akan mencair. Tepat mulai pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian tadi ya, jadi sifat materi yang sudah kita pelajari itu ada dua, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu
yang bisa diamati langsung oleh panca indera. Sedangkan sifat kimia itu merupakan sifat yang mengalami perubahan kimia atau mengalami reaksi kimia. Contohnya ini tadi, sifat fisika itu tadi ya, wujud zat, kekentalan, kekeruhan, titik didih, titik leleh. Kemudian kita akan mempelajari sifat kimia, mudah terbakar, mudah membusuk, mudah berkarat. Sifat kimia yang pertama adalah mudah terbakar. Nah, ini ada tanda seperti ini. Itu adalah tanda dari suatu zat yang mudah terbakar. Contohnya ada di mana? Contohnya ada di pom bensin. Bisa kita ketahui bahwa yang namanya pom bensin itu pasti banyak tanda. Salah satunya ini tadi, tanda bahwa bahan atau zat yang ada di pom bensin itu mudah terbakar, karena bensin itu memang sangat mudah terbakar karena titik didihnya itu rendah. Titik didihnya rendah sehingga kalau kena panas atau kena api nanti akan mudah terbakar kemudian meledak. Itu artinya bensin itu dengan api itu nanti akan mengalami reaksi. Setelah mengalami reaksi nanti akan menimbulkan panas, menimbulkan api. Selanjutnya, yang kedua, mudah busuk. Ini contohnya ada apel. Lama-kelamaan apel apabila dibiarkan pada suhu ruangan, itu lama-kelamaan nanti akan mengalami pembusukan karena adanya mikroorganisme itu. Jadi adanya reaksi juga ini. Selain mikroorganisme juga akan mengalami reaksi dengan oksigen. Sehingga biasanya apel itu biar tidak mudah busuk itu dimasukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya yang ketiga, korosif. Korosif itu bisa juga disebut dengan perkaratan, yaitu merupakan peristiwa rusaknya logam oleh pengaruh lingkungan, yaitu adanya oksigen dan kelembapan. Biasanya yang terjadi korosi atau perkaratan itu adalah besi. Contohnya ini. Jadi besi lama-kelamaan nanti akan mengalami reaksi dengan oksigen, kemudian nanti akan merusak logamnya, sehingga nanti berubah warna seperti ini, berkarat. Jadi semua logam itu pada umumnya mengalami perkaratan, kecuali ada 3, ada emas, ada platina, kemudian ada raksa. Ini tidak akan mengalami korosi atau perkaratan. Selanjutnya, perubahan materi. Jadi sebelumnya kita mempelajari sifat materi, ada 2 tadi, ada sifat fisika dan sifat kimia. Sekarang mempelajari perubahan materi, juga ada 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu adalah perubahan materi yang tidak menimbulkan terjadinya zat baru. Jadi nanti apabila suatu zat berubah itu tidak memunculkan zat baru. Jadi mungkin yang berubah itu hanya wujudnya saja, namun kandungan yang ada di dalam zat tersebut atau unsur-unsurnya itu akan tetap sama dan tidak mengalami perubahan. Nah, ini ciri-ciri perubahan fisika. Yang pertama, bisa berubah ke keadaan semula, kemudian tidak terbentuk senyawa baru. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan energi. Yang keempat, kecepatan reaksi mudah dikontrol secara sederhana. Kemudian tidak terbentuk endapan. Yang terakhir, tidak terjadi perubahan warna. Jadi pada umumnya perubahan fisika itu mengalami perubahan wujudnya saja, berwujud zatnya. Nah, di sini ada 3 ya wujud zat itu, ada padat, ada gas, ada cair. Perubahannya itu masing-masing ini bisa kembali ke bentuk semula. Ini padat ke gas disebut dengan menyublim. Kemudian gas kembali lagi ke padat itu disebut dengan mengkristal. Selanjutnya ada padat, cair,
mencair atau melebur, kemudian cair menjadi padat, itu disebut dengan membeku. Kemudian mengembun itu dari gas ke cair, sebaliknya dari cair menjadi gas itu namanya menguap. Artinya sama itu ya. Jadi ini semuanya bisa berubah ke bentuk semula, kembali ke bentuk semula itu. Selanjutnya, nah ini contohnya ada air menjadi es batu, itu berarti disebut membeku. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kemudian ada beras menjadi tepung. Jadi ini beras menjadi tepung itu yang berbeda hanyalah bentuknya saja. Sedangkan unsur-unsurnya atau kandungannya itu tidak berubah. Artinya dari kedua contoh ini merupakan perubahan fisika. Selanjutnya, perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah perubahan materi yang menimbulkan terjadinya zat baru. Ciri-cirinya tidak dapat berubah ke keadaan semula, kemudian terbentuk senyawa baru, kemudian terjadi perubahan energi. Yang keempat, kecepatan reaksi dapat dikontrol oleh suhu, konsentrasi, waktu, dan pH. Terakhir, terbentuk endapan. Jadi, yang namanya perubahan kimia itu tidak dapat berubah ke keadaan semula dan menimbulkan terjadinya zat baru. Contohnya, jadi yang namanya perubahan kimia itu berarti mengalami reaksi kimia, dan reaksi kimia sendiri itu ciri-cirinya ada 4. Ada perubahan suhu, perubahan warna, kemudian nanti terbentuknya endapan dan terbentuknya gas. Contohnya ini ada air, kemudian dimasukkan kapur, nanti airnya menjadi panas. Artinya airnya yang semula dingin dimasukkan kapur ataupun batu gamping, nanti suhunya akan lebih panas. Kemudian perubahan warna. Contohnya apabila kita mengupas apel atau memakan apel ini, kemudian apelnya otomatis sudah terbuka ya, sudah terbuka. Nanti lama-kelamaan apabila dibiarkan nanti warnanya akan berubah menjadi coklat. Warna menjadi coklat ini diakibatkan karena apelnya sudah mengalami reaksi dengan oksigen atau sudah mengalami oksidasi. Dan di sini nanti tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi apelnya tidak bisa berwarna putih lagi, kecuali kalau misalkan itu dibuang. Selanjutnya, contohnya lagi terbentuknya gas dan terbentuknya endapan. Contohnya adalah ini ada telur dimasukkan ke dalam air biasa tanpa ditambahkan apapun, sedangkan yang sebelah kiri itu ada air cuka. Jadi ada tambah air cukanya, nanti itu akan menimbulkan gas. Ini akan menimbulkan gas dan lama-kelamaan nanti cangkang telurnya akan terkikis. Gitu. Artinya cangkang telur dengan air cuka itu mengalami reaksi kimia dan nanti akan membentuk gas. Kemudian terakhir terbentuknya endapan. Contohnya adalah endapan yang timbul saat larutan natrium kromat ditetesi larutan perak nitrat. Larutan ini nanti akan menimbulkan endapan. Setelah menimbulkan endapan, tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula, atau artinya endapannya dihilangkan, itu tidak bisa karena contoh-contoh ini tadi merupakan contoh dari perubahan kimia yang mengalami reaksi kimia, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, itu tadi beberapa sifat materi, ada 2 ya, sifat kimia dan sifat fisika, dan juga perubahan materi itu juga ada 2, perubahan kimia dan adanya perubahan fisika. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bisa lewat komentar di YouTube ataupun di grup WA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.